Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai perkembangan penyakit tanaman dan penyebaran patogen. Belakangan ini kita dihadapkan dengan salah satu penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, ya, COVID-19. Dan kita mulai dihadapkan dengan banyak sekali pembatasan-pembatasan, termasuk pembatasan untuk berkumpul walaupun untuk kuliah, pembatasan untuk kumpul walaupun kegiatan-kegiatan ibadah dan sebagainya. Kenapa sebetulnya? Apa yang mendasari itu? Ya, tentu yang mendasari adalah ilmu tentang perkembangan dan penyebaran penyakit. Di kuliah kita tentu kita tidak bahas tentang penyakit pada manusia atau virus atau patogen yang menyebabkannya. Tetapi ilmu yang sama sebetulnya berlaku baik itu pada tanaman, pada hewan, maupun pada manusia. Sebetulnya seperti apa sih perkembangan penyakit? Bagaimana penyakit itu berkembang dan bagaimana menyebar? Kok kemudian muncul jenis pengendalian dengan peraturan, yaitu membatasi orang-orang untuk berkumpul dan keluar rumah. Materi kita akan dibagi jadi dua. Yang satu adalah perkembangan penyakit di tubuh individu tanaman. Jadi ada satu tanaman yang mulanya sehat jadi sakit. Itu seperti apa proses perkembangannya. Dan yang kedua adalah perkembangan di luar tubuh tanaman itu. Dari satu tanaman yang sakit jadi 2, jadi 5, jadi 10, jadi 100. Itu seperti apa? Apa yang mempengaruhi itu? Sebetulnya fenomena apa yang terjadi? Mulai dari perkembangan di satu individu tanaman. Kita kenal yang namanya patogenesis. Apa itu patogenesis? Itu tahap-tahapan proses perkembangan penyakit pada tanaman. Patogenesis ini juga disebut bagian dari siklus hidup patogen, di mana di satu bagian dari siklus hidupnya patogen itu ada siklus hidupnya yang berlangsung di dalam tubuh tanaman, berinteraksi dengan tanaman, dan menyebabkan tanaman sakit. Bagian itu disebut patogenesis. Nah, patogenesis ini diawali dengan yang disebut inokulasi. Inokulasi adalah kontak antara patogen dengan tanaman inang. Ya. Patogen di sini yang disebut patogen adalah bagian dari patogen itu yang punya sifat infeksius. Infeksius artinya jika bagian itu bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa mempenetrasi inang, dan bisa menyebabkan sakit. Namanya infeksius. Nah, bagian tanaman yang infeksius itu disebut inokulum. Nah, bagian pertama ini menempelnya inokulum ke inang disebut inokulasi. Tanpa terjadinya inokulasi, patogenesis ini tidak pernah terjadi. Ya, tidak akan bisa terjadi. Karena itu salah satu teknik pengendalian bisa dilakukan sejak inokulasi. Bagaimana kita mencegah inokulum itu menempel pada inang. Setelah berhasil untuk menempel, kemudian inokulum tadi akan berkecambah, ya, atau germinasi. Membentuk bulu kecambah untuk kemudian membentuk struktur baru yang membantunya penetrasi ke dalam sel tanaman. Ya, baik langsung membuat jalan sendiri
ataupun mencari luka, mencari area terbuka, mencari lubang, baik yang terbuat dari luka maupun lubang alami seperti stomata. Tanaman masuk melakukan penetrasi. Setelah penetrasi dan berada di dalam, barulah patogen ini tadi melakukan interaksi dengan tanaman. Yang interaksi itu menimbulkan gejala. Jadi kalau teman-teman melihat tanaman bergejala, sebetulnya itu adalah step-step berikut yang terjadi setelah banyak step dialami. Itu adalah step keempat bahkan di sini disebutkan. Jadi sebelum-sebelumnya itu ada beberapa proses yang terjadi sebetulnya. Sehingga sebelum gejala itu terjadi sebetulnya kita punya waktu untuk mencegah agar gejala itu tidak terjadi. Nah, waktu dari mulai inokulasi atau menempelnya inokulum pada inang hingga kemudian terjadi interaksi dan inang menunjukkan gejalanya, waktu itu disebut sebagai masa inkubasi. Jadi, kalau COVID-19 ini disebutkan masa inkubasinya secara resmi 2 hingga 14 hari, dan secara statistika ada di kisaran 3 hingga 5 hari, maka itu artinya adalah suatu waktu sejak inangnya atau manusia itu dihinggapi virus hingga gejalanya muncul pada dirinya. Yang mana tentu kita tidak bisa betul-betul menerka kapan atau seperti apa orang itu baru dihinggapi virus atau bagaimana tanaman itu baru saja dihinggapi inokulum, bagaimana inokulasi itu baru saja terjadi. Kita nggak bisa lihat itu. Ya. Ini dilakukan dengan kajian. Misal, jika pada manusia ya berarti dia akan mengalami inokulasi jika apa? Jika berinteraksi dengan orang yang positif. Maka waktu itulah yang dianggap sebagai waktu inokulasi. Jika pada tanaman kita lakukan dengan eksperimen. Tanaman sehat kita inokulasi secara sengaja, secara buatan dengan patogen tertentu. Kemudian kita amati berapa lama gejalanya akan muncul. Itu kita hitung sebagai masa inkubasi. Nah, itu infeksi. Selanjutnya setelah infeksi, patogen masuk ke dalam, dia akan kemudian tumbuh, menyebar ke sel inang yang lain, atau yang disebut dengan menginvasi inang itu. Ya, dia mengambil apa yang dia butuhkan, membuat gejala tadi semakin parah. Jika dia merasa inang ini sudah cukup habis nutrisinya, maka dia akan bersiap untuk melakukan reproduksi. Gunanya adalah untuk menyiapkan dia dalam jumlah yang besar dan dia akan kembali menyebar ke lingkungan dan mencari inang yang baru karena inang yang saat ini sudah sedikit nutrisi. Berarti pada posisi ini gejalanya kan semakin parah lagi. Setelah itu maka terjadilah penularan. Patogen tadi dipencarkan, berpencar keluar, pergi, meninggalkan inang yang lama. Dia memencarkan apa? Dia memencarkan bagian dari dirinya yang infeksius atau inokulum. Jadi dia pencarkan lagi inokulum sehingga kemudian akan jatuh ke tanaman yang lain. Dan mengawali proses patogenesis dengan inokulasi lain. Karena itu jika ada tanaman yang bergejala, yang sakit, maka sebaiknya segera kita eradikasi sebelum dia masuk kepada tahap penularan. Begitu gejalanya mulai muncul, jika memang masih jauh dari panen, maka baiknya kita lakukan sanitasi. Tapi jika sudah dekat panen, ya berharap saja sebelum penularan itu terjadi, kita sudah panen. Inilah proses berikutnya yang terjadi. Ya, kembali terjadi inokulasi pada tanaman baru, dan berikutnya, dan berikutnya. Nah, inokulum tadi
Inokulum apa? Inokulum adalah bagian dari patogen yang punya sifat infeksius. Bisa spora, bisa massa bakteri, bisa partikel virus. Atau lebih pasnya kalau di virus itu adalah genom dari virus, asam nukleat. Asam nukleat dari virus itu yang sifatnya infeksius. Nah, inokulum sendiri bisa dibagi jadi dua, yaitu satu inokulum primer, yaitu inokulum yang menyebabkan infeksi primer. Infeksi primer adalah infeksi yang pertama. Tanaman sehat, kemudian datang inokulum primer, melakukan infeksi primer menyebabkan gejala. Ketika tanaman tersebut kemudian sakit, kemudian tanaman itu lemah, maka akan datang inokulum sekunder. Ya, inokulum yang melakukan infeksi sekunder. Infeksi sekunder adalah infeksi pada tanaman yang sudah sakit. Nah, kenapa ini penting? Karena jika kita menemukan dua infeksi pada tanaman disebabkan dua patogen yang berbeda, maka jika kita bisa menemukan yang mana yang menjadi inokulum primer, patogen mana yang menyebabkan infeksi primer, kita hanya perlu fokus untuk mengendalikan patogen primer itu. Karena jika kita kendalikan yang primer, tanaman lain tidak akan sakit. Maka patogen sekunder yang menyebabkan infeksi sekunder tidak akan menyebabkan infeksi. Gitu. Karena biasanya yang menyebabkan infeksi sekunder ini tidak akan mampu menginfeksi tanaman yang masih sehat. Dengan meminimalisir infeksi primer, kita pun akan meminimalisir infeksi yang sekunder. Gitu. Bagaimana melihatnya? Ya lihat perkembangan penyakitnya. Jika tanaman yang ada di depan kita ini sudah punya dua infeksi, coba lihat ke tanaman yang lain. Yang kira-kira masih medium, gejalanya masih sangat-sangat sedikit, gitu ya. Insidensi dan intensitas penyakitnya di tanaman itu masih rendah. Kita lihat apa yang ada di sana. Oh, ternyata hanya patogen A. Patogen B tidak ada. Lihat lagi tanaman lain. Oh iya, yang ini hanya patogen A. Maka kemungkinan patogen A ini yang menjadi primer. Nah, dari mana inokulum itu berasal? Satu, airborne dari udara. Ya, ini adalah inokulum yang disebarkan, dipancarkan lewat udara. Soilborne ini adalah inokulum yang dipencarkan di dalam tanah. Kemudian bertahan hidup di dalam tanah, atau di dalam tanah terjadi kontak akar. Jadi, inokulumnya berasal dari akar tanaman sakit, langsung berpindah ketika kontak dengan akar tanaman yang sehat. Atau inokulum ini dibawa oleh serangga atau vektor. Bisa serangga, bisa tanaman sebagai vektor. Misalnya tali putri itu bisa juga sebagai vektor. Jadi di dalamnya ada sumber-sumber inokulum. Nah, setelah inokulum itu melekat pada inang atau inokulasi, kemudian dia melakukan germinasi, kecambah. Setelah kecambah, kemudian dilakukan penetrasi. Penetrasi ini bukan hal mudah. Bahkan ketika kecambah tadi, itu juga bukan hal mudah. Bahkan saat inokulasi. Karena beberapa permukaan daun misalnya itu punya bulu-bulu halus yang mencegah partikel untuk melekat. Atau kemudian turun hujan. Ya. Kemudian kecambah. Kecambah pun tidak mudah. Kecambah itu butuh kelembaban dan butuh suhu yang memadai, yang cukup, yang sesuai. Apabila inokulum ini telah berkecambah, maka dia menjadi bentuk yang sangat rentan. Ya, dia jadi bentuk yang sangat rentan. Beberapa fungisida misalnya itu ada yang diperuntukkan untuk mencegah proses perkecambahan. Jika tidak ada kecambah, tidak ada proses berikutnya. Nah, setelah kecambah lalu penetrasi. Penetrasi pun bukan perkara mudah. Kenapa? Karena sel tanaman itu strukturnya kuat, dilindungi oleh dinding sel yang baik. Maka tugas dari patogen di sini adalah harus mampu mempenetrasi kutikula atau dinding sel. Ya.
Ada banyak barrier sana, baik secara fisik maupun secara kimiawi. Harus mampu diatasi untuk kemudian mampu menyerap zat-zat yang dia butuhkan dari tanaman. Penetrasi ini dilakukan secara fisik dan secara mekanik ya. Secara fisik, patogen membentuk sterium, berkecambah membentuk sterium dan kemudian melakukan penetrasi dengan itu. Biasa dilakukan oleh jamur nematoda. Nematoda mampu bergerak secara aktif dan tentu juga mampu masuk secara aktif pula ke dalam tanaman. Jadi membuat luka secara fisik, secara mekanik, mampu masuk ke dalam tubuh tanaman. Atau menggunakan pendekatan kimiawi. Jadi patogen ini membentuk enzim-enzim yang dapat mendegradasi dinding sel sehingga terbuka jalannya untuk masuk ke dalam. Termasuk untuknya merombak makanan dan mempengaruhi sel yang dia penetrasi. Ya, dia juga akan butuh senjata-senjata kimia itu. Jadi ketika penetrasi dan juga bahkan setelah dia penetrasi atau setelah dia di dalam inang. Ini adalah gambar spora yang ini ya. Spora ini berkecambah kemudian. Nah, berkecambah. Setelah berkecambah dia melakukan penetrasi ke dalam. Penetrasi. Gitu. Setelah penetrasi barulah melakukan invasi. Lihat ini invasi. Berkembang dari satu sel ke sel lain. Ya. Sebelum itulah sudah ada proses infeksi dan menyebabkan gejala. Nah, spora ini masuk bisa menembus langsung seperti ini. Ya. Atau melalui stomata, melalui lentisel, ya, dan sebagainya. Atau bahkan melalui celah antara rambut akar. Di sini ada celah dan luka, ya, luka. Karena itu beberapa pengendalian jamur itu adalah dengan meminimalisir luka, ya, dan beberapa tanaman-tanaman yang tahan dari, misal tanaman tahan dari bulai yang menginfeksi melalui yang penetrasinya melalui stomata. Ya. Beberapa tanaman yang tahan itu ternyata punya jumlah stomata yang lebih sedikit. Nah, gitu. Nah, ini tantangan dari patogen itu sendiri. Ada tantangan lingkungan, bisa menghambat dan bisa membantu ya. Eksuda tanaman itu sendiri. Atau keberadaan mikroorganisme saprofitik. Termasuk kalau kita gunakan agensia pengendali hayati, inilah bagian dari mikroflora saprofitik ini yang mungkin menghasilkan eksudat atau menjadi kompetitor dari patogen. Ya, menjadi kompetitor. Dan tentu pengenalan inang dan patogen. Apakah ini inangnya atau bukan? Jika ini bukan inangnya, bahkan dia tidak akan melakukan kecambah atau germinasi. Nah, kemudian terjadi proses infeksi. Syaratnya adalah patogen dengan inang ini kompatibel. Jika kompatibel, cocok, maka akan muncul gejala. Itu interaksi. Adalah infeksi ini ada interaksi yang menimbulkan gejala. Bisa saja infeksinya tidak menimbulkan gejala, bisa. Ternyata reaksinya tidak cocok, incompatible, maka dia bukan inang. Dia tidak akan menyebabkan gejala. Atau gejalanya itu tidak kentara. Jadi gejalanya tidak nampak secara makroskopis oleh mata kita. Hanya terjadi di dalam. Tanamannya masih terlihat sehat dari luar. Itu juga ada. Atau hasilnya menunjukkan laten. Atau gejalanya tidak segera muncul. Lama sekali muncul. Ini bahaya untuk perkembangbiakan atau perbanyakan tanaman secara vegetatif. Karena kelihatannya tanaman induknya ini sehat. Padahal di dalamnya ada patogennya. Yang tidak muncul gejala aja gitu. Tapi prosesnya udah sampai infeksi, cuma tidak muncul gejala dengan segera. Akhirnya tanaman itu bagiannya kita ambil, kita gunakan untuk stek dan sebagainya. Setelah tanaman baru tumbuh, nah barulah gejala itu muncul. Nah ternyata patogen tadi juga terikut pada
media-media yang kita perbanyak tadi. Stek-stek itu akhirnya juga mengalami sakit. Itu bahaya dari gejala-gejala laten. Nah, syarat untuk bisa muncul gejala kemudian interaksi ini menjadi kompatibel adalah tentu patogennya virulen, tanamannya rentan, dan lingkungannya menguntungkan. Ini kita kenal sebagai segitiga penyakit. Nah, setelah patogen berkembang dalam tubuh satu individu, bagaimana dia kemudian berkembang keluar? Dari satu tanaman sakit jadi 2, jadi 5, jadi 10, jadi 100. Maka itu kita kenal sebagai penyebaran dan penularan. Ya. Jika disebut patogen berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu yang disebut dengan menyebar, penyebaran. Dibantu oleh angin atau udara. Biasanya lebih ke patogen-patogen yang disebut di sini airborne, ya, baik itu jamur, kebanyakan itu jamur, yang mudah terbawa oleh angin. Bakteri sangat sulit. Atau air dan tanah, ya, yang menular melalui air dan tanah. Itu biasanya bakteri, jamur-jamur yang punya flagel, nematoda itu dibantu oleh air. Jamur juga sebetulnya dibantu oleh tanah, tapi paling efektif untuk menyebar, ya, berpindah menjadi di area yang sangat luas, itu jamur biasanya lebih efektif dibantu oleh udara. Jika jamur dibantu oleh air atau tanah, itu penyebarannya tidak terlalu jauh. Atau serangga, dibantu serangga vektor. Serangga itu mampu menyebarkan, ya, mampu menyebarkan dari satu tempat ke tempat lain, bahkan mampu menularkan. Apa itu menularkan sekarang? Kalau menyebar itu dari satu lokasi ke lokasi lain. Kalau menular itu adalah patung itu masuk ke dalam tanaman. Jadi menyebar itu belum tentu menyebabkan sakit. Menyebar itu baru sebatas berpindahnya tempat. Kalau kemudian sampai patogen itu menginokulasi, itu yang disebut menular. Patogen itu masuk ke dalam tanaman tersebut, menular. Bahkan kita itu termasuk yang berperan dalam penyebaran patogen. Kalau cerita COVID-19 ini, agen penularnya siapa? Agen penularnya manusia. Kalau tadi agen penularnya serangganya harus kita batasi geraknya, ya, agar tidak menyebar. Jika penularnya adalah manusia, maka manusia ini juga harus dibatasi pergerakannya. Gitu. Manusia di pertanian bisa menularkan, bisa. Manusia menggunakan perbanyakan tanaman secara vegetatif, itu akan membantu penyebaran, ya. Atau biji, manusia menggunakan biji dengan tidak memperhatikan biji yang bebas penyakit atau bebas patogen, itu juga bisa membantu penyebaran, ya. Dan alat-alat pertanian, TMV tubercle mosaic virus, itu virus yang sangat stabil. Bahkan jika tangan kita atau alat pertanian kita menyentuh daun yang sakit, kemudian menyentuh daun yang sehat, kita sudah bisa menularkan, menyebarkan, dan menular. Itu kenapa alat-alat pertanian itu sebaiknya disanitasi setelah digunakan. Nah, itu tadi penularan dan penyebaran. Kalau penularan, kalau penyebaran itu perpindahan patogen dari lokasi ke lokasi lain. Tapi kalau penularan itu perpindahan patogen antara misal daun ke daun. Jadi antara tanaman ke tanaman, yang mana penularan itu dibatasi, itu patogennya harus masuk. Inokulumnya harus masuk ke dalam tanaman. Itu penularan. Nah, sekian kuliah kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan komen di Google Classroom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.